media pembelajaran sebagaimana yang disebut oleh Bapak Ibu tadi, ini kan memang banyak ya. Jadi sebenarnya media pembelajaran itu kita bisa offline atau yang sifatnya fisik ya Bapak Ibu ya, pakai tubuh ya, wajah kita, apakah wajah kita bikin lucu, ekspresinya bagaimana, oh, kan begitu nih ya. Atau kita pakai alat peraga berupa peta, anatomi tubuh kita sendiri, atau anatomi tubuh maksudnya, alat bantu kayak kaca pembesar, mikroskop, atau pakai poster ya. Saya kalau dikasih kelas yang tidak ada LCD proyektornya, kadang saya ngeprint A3 dot paper pakai poster, terus papan, proyektor, buku, dan sebagainya itu. Atau kalau pakai online, kita bisa ninggalin e-book, ya, kuis online, tadi sudah ada yang pakai Quizzes, ya, dan sebagainya tadi, Bambusil, dan sebagainya, presentasi online, video, podcast, dan sosial media. Ini adalah macam-macam media pembelajaran. Nah, masalahnya ada hambatan ketika kita itu hendak mengembangkan media pembelajaran. Kita terbiasa nih pakai papan. Siswanya sebenarnya sudah pengen yang lebih karena mereka sudah biasa ketemu TikTok, ketemu Instagram, mereka visualnya menarik, berwarna, mereka butuh yang lebih. Tapi kadang kita sebagai pendidik itu punya hambatan dalam mengembangkan media pembelajaran ya. Bisa waktu yang terbatas, bisa juga mungkin nggak sempat belajar tools-tools yang baru, kadang ada yang merasa semakin ribet, atau saya nggak merasa ribet, tapi perangkat yang saya miliki, laptop yang tersedia di kelas, atau laptop yang saya miliki tidak mendukung untuk yang pengen gerakan, begitu ya. Ini kalau dari Bapak Ibu, kira-kira hambatannya apa saja nih Bapak Ibu dalam ini ya, dalam menyusun atau mengembangkan media pembelajaran. Kalau Bapak Ibu rasa kendalanya apa nih? Kendalanya, jadi kendalanya apa nih? Pakai PowerPoint jadi kendala, apakah begitu ya? Oh, kesulitan. Ini tadi sekolah kali admin sekolah yang terlalu banyak dan kurangnya waktu guru untuk bisa mencari kegiatan-kegiatan yang menarik, waktu yang terbatas. Pak Sofyan Saleh biaya, sarana prasarana, oke, sinyal internet. Wah ini tahap Simamura untuk usia saya yang sudah tidak mudah, jadi susah untuk kembali mempelajari teknologi yang semakin maju, juga waktunya terbatas. Nah ini nantinya kita pecahkan Bapak Ibu. Fasilitas, sarana sekolah yang nggak mendukung. Wah, ini orang tua dan siswa ribet sekolah di daerah 3T. Oh iya, ini adik saya pernah menjadi guru di daerah 3T ya. Memang agak menantang kalau daerah 3T ya. Sinyal aja harus kadang pergi ke arah pantai. Ya. Pajak ya. Sinyal, mati listrik, minum pengetahuan tentang aplikasi. Sekolah kurang banyak pelajaran. Pak Rodua Sinaga. Butuh belajar tapi sarpras kurang mendukung. Waktu terbatas. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Nanti akan kita elaborasi ya Bapak Ibu. Ini adalah bila kita ketemu nih beberapa soalnya, nah, memang begini, mau nggak mau, solusinya dengan keadaan kita yang sekarang, kita untuk melakukan adaptasi dengan teknologi. Nah, tapi tadi ada pernyataan yang menarik ya dari Pak Sahab, terus dari Pak Ajak, dan beberapa teman-teman tadi, wah di usia saya sekarang ini kayaknya susah nih kalau harus adaptasi dengan mengikuti berbagai teknologi yang semakin maju, solusinya itu semakin kompleks, semakin ribet, dan sebagainya itu. Tadi ada yang menyampaikan karena ada administrasi, ada hal-hal lain, akhirnya nyari waktu untuk melakukan peningkatan kapasitas, peningkatan kemampuan kita itu juga kurang. Tapi mau nggak mau Bapak Ibu sekalian, memang kita butuh untuk melakukan adaptasi. Ya. Jadi kalau kita nggak beradaptasi, kita akan semakin susah untuk mendapatkan perhatian dari siswa. Ya. Saya beberapa tahun terakhir itu menemui anak-anak sekarang itu mereka butuh ya dikasih apa itu daya tarik yang lebih agar mereka itu bisa menerima pendidikan dari kita. Sehingga kita butuh juga memang melakukan peningkatan kapasitas. Nah ini alhamdulillah ini Bapak Guru hebat yang malam ini kita bertemu ini kan berarti dengan sadar pengen belajar adaptasi, pengen mengikuti peningkatan kapasitas. Nah kalau Bapak Ibu di malam hari ini bisa bergabung via Zoom, via yang namanya
apa namanya YouTube ini ya, mengikuti webinar ini secara live ini, maka saya rasa solusi yang nanti akan saya berikan atau kita bahas di malam ini akan menjadi solusi yang benar-benar bisa menjadi pemecahan masalah karena tidak akan terlalu ribet Bapak Ibu. Nah, sekarang teknologi itu berkembang dengan pesat Bapak Ibu. Jadi dalam setahun terakhir ketika ChatGPT itu mengeluarkan AI atau kecerdasan buatan yang sifatnya generatif ya, maka software-software yang dulunya kompleks, susah digunakan, sekarang itu menjadi sangat mudah untuk digunakan. Nanti mungkin akan saya temukan secara langsung. Jadi banyak sekali perkembangan teknologi AI, bahkan kalau hendak ini saya tulis semua, ini bisa sangat banyak, layar saya nggak cukup Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya banyak sekali. Misal ChatGPT yang itu bisa membantu kita untuk menyusun ide-ide dalam membuat rencana pembelajaran. Nanti akan saya demokan Gema.ai, Bapak Ibu, yang itu dia bisa bikin media pembelajaran secara otomatis. Kita cuma tinggal membikinkan temanya atau menuliskan target pembelajarannya, maka dia akan bisa bikinkan step media pembelajaran yang lumayan bagus dan terstruktur dan rapi, yang kita akhirnya itu tinggal memperbaiki diksi dari situ. Bahkan kalau Bapak Ibu sudah ngasih tugas ya, nilainya itu ada di file Excel, Excelnya itu bisa kita kirim ke AI lain seperti Claude, nanti dia bisa ngasih saran pembelajaran berdiferensi yang seperti apa. Bahkan ada Magic School yang itu juga bisa bikin soal langsung otomatis juga di Google Form-nya. Jadi sebenarnya sekarang sangat mudah. Nanti akan saya tunjukkan langsung ya. Jadi teknologi ini berkembang dengan cepat dan bisa memudahkan ya. Ada pembelajaran interaktif, bahkan mungkin ke depan, tapi kalau Indonesia tidak dalam waktu dekat ya Pak, tapi ke depan mungkin akan masuk ke era augmented reality. Ya.